Bab 74, kembalinya, 3. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Spar itu satu sisi. Kekuatan pedang Qian mungkin sangat halus untuk anak seusianya, tapi mustahil baginya untuk melawan Yujin. Meskipun Qian menolak untuk mundur dan mengayunkan pedangnya dengan keras, dia bahkan tidak bisa memaksa Yujin untuk mundur selangkah. Rasanya seperti Qian mengayunkan pedangnya ke kehampaan. Atau setidaknya, itulah yang dia pikirkan pada awalnya, tetapi lambat laun perasaan itu mulai berubah. Qian mulai merasa seperti sedang berjuang melawan lumpur lengket dan rawa yang dalam tanpa henti. Meskipun terasa seperti pedang Yujin hanya mengalihkan serangannya, pada saat yang sama itu juga menempel pada pukulan Qian seperti lumpur, dan kemudian, seolah-olah serangannya tersedot ke rawa, pedang itu menyeret pedangnya ke tempat Qian tidak melakukannya. Tidak ingin pergi. Dan setelah itu, lumpur dan rawa menjadi laut, saat gelombang besar mana mengguncang kekuatan pedang Qian, mengarahkan serangannya menjauh dan membuat mereka tergagap ke udara tipis. Seharusnya tidak ada alasan baginya untuk cepat lelah, tapi Qian merasa napasnya menjadi kasar, dan dia bisa mendengar jantungnya berdebar kencang. Saat dia bekerja menuju bintang ketiga Formula Api Putih, kontrol mana Qian telah meningkat pesat. Di masa lalu, bahkan memancarkan cahaya pedang membutuhkan konsentrasi yang besar, tapi sekarang mungkin baginya untuk mengeluarkan kekuatan pedangnya secara alami, bahkan tanpa perlu fokus padanya. Juga tidak sulit baginya untuk mempertahankan kekuatan pedang yang telah dia tarik seperti ini untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, ini adalah Qian Leonhardt. Sebagai anggota keluarga Leonhardt yang bergengsi, dia telah dilatih menggunakan mana sejak usia muda dan telah menerima segala macam dukungan. Pada usia mereka, akan sangat jarang bagi siapapun di seluruh benua untuk memiliki mana sebanyak Qian. Qian menyadari fakta ini dan merasa bangga akan hal ini. Namun, kebanggaan ini saat ini hancur berantakan seperti istana pasir. Persetan. Dia tidak bisa lagi mempertahankan kekuatan pedangnya. Saat Qian terengah-engah, dia meludahkan kutukan ini dan pingsan di tempat. Pasir dan debu yang mengambang di sekitar gimnasium berangsur-angsur mereda. Berkat serangan tanpa henti Qian, lantai gimnasium telah terluka parah, retak, dan terbalik oleh kekuatan pedangnya. Namun, lingkungan Yujin dalam kondisi sempurna. Bahkan tidak ada jejak kaki yang tertinggal. Dari awal sampai akhir, Yujin tetap berdiri di satu tempat dan tidak bergerak bahkan satu langkah pun. Luar biasa, adalah pikiran semua orang yang menonton pertandingan satu lawan satu ini. Pada awalnya, hanya ada Yujin dan Qian di sini, tetapi sejak pertandingan dimulai, para ksatria dari perkebunan utama telah berkumpul untuk menonton. Karena mereka tidak menyatakannya sebagai pertarungan pribadi, para ksatria bebas untuk berdiri di kejauhan dan mengamati pertarungan Qian dan Yujin. Berkat itu, para ksatria dari perkebunan utama dapat menyadari sekali lagi betapa hebatnya seorang pejuang yang luar biasa dari anak angkat, Yujin Leonhardt, itu. 2 tahun lalu, ketika Yujin baru berusia 17 tahun, Yujin sudah terkenal di antara para ksatria di perkebunan utama. Faktanya, dia sangat terkenal sehingga sebenarnya ada aturan tidak tertulis tentang dia yang berkeliaran di antara para ksatria. Aturannya adalah jika Anda diatur untuk berdebat dengan Tuan Muda Yujin, Anda tidak akan pernah membiarkan hal-hal menjadi terlalu serius. Ini bukan demi Tuan Muda mereka yang masih belum dewasa. Sebaliknya, aturan tidak tertulis ini dimaksudkan untuk menjaga harga diri para ksatria. Para ksatria di sini semua sangat bangga dengan keterampilan mereka. Jika mereka masih kewalahan, bahkan setelah mereka menjadi serius. Apalagi ketika lawan mereka jauh lebih muda dari mereka. Tidak peduli fakta bahwa lawan mereka adalah tuan muda dari garis utama klan Leonhardt, para ksatria pasti merasa frustrasi. Dia sudah sangat kuat 2 tahun yang lalu. Tapi sekarang, jika itu saya di atas sana, apakah saya bisa menang? Mata para ksatria berkedip saat pikiran ini melintas di kepala mereka. Dalam spar yang hanya dimaksudkan sebagai bentuk pelatihan, kekuatan pedang jarang digunakan. Jadi bagaimana jika mereka menggunakan kekuatan pedang dan bertarung dengan Yujin dengan serius? Apakah mereka masih bisa menang? Mereka tidak yakin. Sebagian besar ksatria muda merasa bahwa mereka akan dikalahkan. Bahkan para ksatria yang lebih tua dari mereka tidak bisa merasakan peluang mereka untuk menang. Hal yang sama juga dirasakan oleh Hazard. Dia adalah anggota dari Ksatria Singa Putih, yang telah bersumpah setia kepada garis langsung klan Hati Singa, dan merupakan salah satu yang termuda di antara para ksatria ini. Namun, usia tidak selalu sama dengan keterampilan. Hazard telah mengalahkan beberapa ksatria lain untuk naik ke posisinya sebagai komandan di pasukan kedua Ksatria Singa Putih. Dia tidak pernah sekalipun merasa bahwa bakat bawaannya kurang. Hanya dalam beberapa tahun, Hazard dipastikan menjadi kapten pasukan kedua. Jika lebih banyak waktu berlalu, dia bahkan mungkin bisa mengincar posisi pemimpin Ksatria Singa Putih. Bahkan pria seperti Hazard tidak punya pilihan selain merasakan ketidakmampuannya sendiri jika dibandingkan dengan Yujin. Di antara para ksatria di sini, apakah ada orang yang cukup arogan untuk mengklaim bahwa ketika mereka berusia 19 tahun, mereka sekuat Yujin sekarang? Hazard memandang ksatria lainnya. Ada lebih dari 160 ksatria yang tergabung dalam Knights of the White Lion di perkebunan utama. Di antara semua ksatria ini, 10 yang terkuat membentuk pasukan pertama. 150 orang yang tersisa dibagi menjadi 30 kelompok untuk membentuk 5 regu.
Hazard menatap 5 kapten skuad. Sama seperti Hazard, wajah mereka menegang. Mereka semua adalah pejuang terampil yang pasti akan menerima rasa hormat dimanapun di benua mereka pergi, tetapi mereka tidak bisa menyembunyikan keheranan yang mereka rasakan dalam menanggapi putra angkat ini dari garis keturunan kolateral. Bahkan para ksatria dari pasukan pertama tidak akan merasakan sesuatu yang berbeda. Saya tidak pernah merasakan kekuatan luar biasa yang sama dari mereka seperti yang saya rasakan dari Sir Eugene, Hazard berspekulasi. Pasukan pertama ksatria Singa Putih, bersama dengan pemimpin mereka, Komandan Ksatria, telah menemani Gillette ke kastil Singa Hitam. Hazard menelan ludah dengan takjub ketika dia mengingat para elit yang saat ini tidak ada. Tergeletak di tanah, setelah dia akhirnya mengatur napasnya, Qian mengangkat kepalanya dan bertanya, apa itu? Eugene, yang telah melepaskan pergelangan tangannya, menoleh untuk melihat Qian dan menyeringai. Apa itu? Dia bertanya dengan bercanda. Hal yang baru saja kamu lakukan. Di mana Anda mengirim serangan saya kemana-mana, jelas Qian. Eugene mengklaim, itu hanya menangkis. Tidak bisakah kamu tahu hanya dengan melihat? Petik 2. Siapa yang tidak bisa mengatakan sebanyak itu? Semua ksatria yang menyaksikan spar juga menyadari bahwa Eugene hanya menangkis serangan Qian. Menangkis adalah teknik yang bisa digunakan dengan semua senjata, bukan hanya pedang. Teknik ini bahkan dapat digunakan dengan tangan kosong, meskipun seseorang membutuhkan banyak latihan untuk melakukannya. Namun, di antara para ksatria ini, tidak satu pun dari mereka memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa mereka akan mampu menunjukkan menangkis pada level yang sama dengan Eugene. Dia bukan gaya menangkis biasa. Dia tidak hanya menghalangi kekuatan pedang, dia mengalihkannya. Itu saja sudah cukup untuk mengklasifikasikannya sebagai teknik lanjutan, tetapi alih-alih hanya mengalihkan kekuatan pedang keluar, Eugene bisa mengalihkannya kembali ke dalam, mematahkan kuda-kuda lawan. Dengan mencampurkan aliran ke dalam dan keluar, Eugene mampu meniadakan semua serangan Qian dan juga membuatnya terlalu sering menggunakan mana. Dan itu saja tanpa dia mengambil satu langkah pun dari tempatnya. Katakan padaku bagaimana kamu melakukannya, Qian meminta dengan enggan. Apa yang kamu katakan? Eugene bereaksi dengan pura-pura terkejut. Qian menggerutu, aku berkata, katakan padaku bagaimana kamu melakukan itu. Dasar keparat. Benarkah, Anda ingin belajar dari saya? Eugene mencibir dan mengulurkan tangannya ke Qian yang pingsan. Bahunya gemetar karena marah, Qian meraih tangan Eugene saat dia membayangkan menunjukkan tinjunya yang lain ke wajah Eugene. Tidak, itu hampir tidak cukup. Qian mempertimbangkan, saya masih memegang pedang di tangan saya yang lain. Aku bisa saja menusukkannya ke perutnya. Apakah kamu tidak akan mengendurkan cengkeramanmu? Aku tidak akan bisa mengajarimu seperti ini, tahu. Eugene mengingatkannya. Hah? Apa? Anda akan mengajari saya. Qian tersadar dari kebingungannya saat dia mengendurkan tangan yang memegang pedang. Bukankah kamu memintaku untuk mengajarimu? Eugene bertanya. Ya, Qian ragu-ragu membenarkan. Kalau begitu, aku mungkin juga mengajarimu, kata Eugene, ekspresinya terlihat seperti ini bukan masalah besar. Tidak akan terlalu sulit untuk mengajari Qian ini. Pertama-tama, mempelajari gaya menangkis Eugene adalah sesuatu yang bergantung pada kemampuan dan persepsi pelajar daripada guru. Untuk saat ini, ikuti saja aku, kata Eugene sambil menarik Qian dan berbalik. Setelah menatap kosong pada Eugene, yang sepertinya kembali ke pavilion, Qian dengan cepat mengikuti di belakangnya. Setelah keluar dari gimnasium, Eugene menuju ke hutan di sisi lain mansion. Qian terengah-engah saat dia terus mengikuti di belakang Eugene, tidak dapat menutup jarak di antara mereka. Seperti ini, keduanya berkelana jauh ke dalam hutan yang sepi. Setelah memastikan tidak ada orang lain di sekitar, Eugene kembali menatap Qian dan bertanya, jika kamu cukup kuat, tidak perlu bagiku untuk menjadi patriark, kan? Qian mendengus bingung, Kalau begitu tidak apa-apa, meskipun kamu tidak akan bisa menjadi lebih kuat dariku, selama kamu cukup kuat untuk menjadi patriark klan Lionheart yang tak terbantahkan, tidak ada masalah, kan? Eugene mengkonfirmasi sekali lagi. Qian ragu-ragu, itu. Eugene menekan ke depan, kamu hanya perlu pandai berbicara. Hal-hal yang Anda pahami dan yakini adalah hal-hal yang saya benci, dan itu tidak akan berubah, mengerti? Tidak peduli seberapa banyak Anda mencoba untuk mendorong saya ke dalamnya, bagaimana saya bisa menjadi patriark ketika saya mengatakan bahwa saya tidak ingin melakukannya. Qian memprotes, tapi dengan keahlianmu. Bagaimana dengan kemampuanku? Sebagai patriark, Anda harus mengikuti tradisi klan Lionheart, dan Anda juga harus memiliki rasa martabat yang sesuai. Secara hipotesis, apa yang akan Anda lakukan jika saya pergi ke tengah ibu kota, melepas semua pakaian saya, dan buang air di sana? Tidak peduli seberapa kuat saya, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa seorang bajingan publik yang telanjang pantas menjadi patriark klan Hati Singa? Eugene sebenarnya mengancam akan buang air besar telanjang di tengah ibu kota. Pikiran seperti itu tidak terbayangkan bagi Qian, yang lahir dan besar di perkebunan utama. Qian menelan ludah dan menatap Eugene. Dia mengingat apa yang terjadi 5 tahun lalu ketika Eugene pertama kali tiba di perkebunan utama. Meskipun Eugene mungkin menganggapnya sebagai gonggongan anjing gila, pada saat itu, Qian benar-benar mendapatkan bau kotoran sapi dari Eugene. Tidak, mungkin itu bukan bau kotoran sapi.
Tapi itu pasti bau pedesaan. Apakah Gidol, daerah pedesaan di pinggiran Kekaisaran Kil, bahkan memiliki toilet? Qian tampaknya serius mempertimbangkan pertanyaan ini. Dia bertanya dengan nada kaget, apakah kamu benar-benar akan buang air besar di tempat umum? Eugene mencoba menjelaskan, tidak, saya tidak benar-benar mengatakan bahwa saya akan melakukan itu. Saya hanya mengungkitnya sebagai kemungkinan. Seperti, saya lebih suka buang air besar di depan umum daripada menjadi patriark. Petik 2. Itu tidak bisa diterima. Bagaimana bisa patriark dari klan Lionheart yang bergengsi ini melakukan hal cabul seperti itu? Qian terdiam ngeri. Eugene mengangguk setuju, benar. Itu pemikiran yang tak terkatakan, bukan? Itu sebabnya, demi klan Lionheart, Anda harus menjadi patriark. Anda tidak perlu khawatir tentang apapun karena saya akan memastikan untuk mengajari Anda dengan baik sehingga Anda tidak dipukuli jika akhirnya pergi ke suatu tempat. Petik 2. Setelah ragu-ragu sejenak, Qian mengangguk. Dalam keadaan normal, Qian harus bersaing dengan Eward, yang merupakan putra tertua, untuk mendapatkan kursi patriark, tetapi Eward telah mengatasi masalah itu melalui tindakannya sendiri. Jika dia diam saja, Qian pasti akan menjadi patriark. Namun, hanya saja, karena jarak antara dia dan Eugene, Qian tidak bisa menerima kecocokannya sendiri untuk posisi itu. Itulah mengapa Qian mencoba menyerahkannya kepada Eugene, tetapi, pada akhirnya, dia benar-benar ingin menjadi patriark. Dengan mengangkat bahu, Qian terbatuk, ahem. Jika Anda benar-benar tidak ingin menjadi patriark, maka mau bagaimana lagi? Petik 2. Konten iklan. Berapa kali Qian menawarkan posisi itu kepada Eugene? Setidaknya 3 kali, sejauh yang bisa diingatnya. Bagaimanapun, karena Eugene mengatakan bahwa dia tidak menginginkannya, maka mau bagaimana lagi? Iya, kamu mungkin memiliki keterampilan yang luar biasa, tapi memang benar bahwa kamu tidak memiliki martabat yang seharusnya dimiliki seorang patriark. Anda juga belum menerima pelatihan untuk menjadi ahli waris yang layak, kan? Itu berarti Anda tidak siap untuk itu. Sebagai seseorang yang menjalani setengah dari hidupnya di daerah pedesaan, Anda mungkin merasa sulit untuk terbiasa dengan budaya masyarakat kelas atas yang perlu dibiasakan oleh patriark hati singa. Setelah diam-diam mendengarkan Qian berbicara, Eugene tiba-tiba menendang tulang keringnya. Mengeluarkan satu teriakan, Qian mencengkeram kakinya dan berguling-guling di tanah. Kak, kenapa kau memukulku? Tanya Qian. Karena kamu tidak sopan, jelas Eugene. Qian menuduh, kata-kata yang kamu ucapkan jauh lebih tidak sopan. Saya tahu, tetapi jika itu menyinggung Anda, maka Anda dapat mencoba dan menendang saya juga, menawarkan Eugene. Saudara-saudara seharusnya tidak berkelahi satu sama lain, akhirnya Qian berkata sambil bangkit, menggosok tulang keringnya yang perih. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu akan mengajariku itu? Apakah kita mulai sekarang? Kakakmu adalah orang yang sangat sibuk, Eugene memberitahunya. Kenapa kau menyebut dirimu kakak? Qian memprotes. Kita seumuran, dan jika kita melewati hari ulang tahun kita, aku sebenarnya lahir beberapa bulan lebih awal darimu. Itu berarti aku adalah kakak laki-lakinya. Si kembar benar-benar kembar dalam segala hal. Kata-kata yang digunakan Qian untuk berdebat persis sama dengan Ciel. Eugene ingin membantahnya entah bagaimana, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun untuk membantahnya dan akhirnya hanya memutar bibirnya. Bagaimanapun, Eugene mengubah topik pembicaraan, karena kebetulan aku sedikit sibuk, aku akan menuliskan apa yang akan aku ajarkan padamu dan memberikannya padamu nanti. Qian menanyainya, kau akan menuliskannya untukku. Rasanya akan jauh lebih cepat jika kamu mengajariku persona. Eugene dengan tidak sabar memotongnya, tidak, seperti yang saya katakan, itu tidak akan berhasil untuk saya. Anda bahkan tidak memiliki dasar-dasarnya, jadi bagaimana Anda mengharapkan saya untuk mengajari Anda secara pribadi? Dan apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda jenius seperti saya? Bisakah Anda meniru apa yang saya tunjukkan sebelumnya? Petik 2. Aku tidak bisa, Qian mengakui dengan enggan. Itulah mengapa aku akan menuliskannya untukmu. Jika kamu menerimanya untuk saat ini dan mempelajarinya dengan rajin, kamu akan dapat menggunakannya sendiri, Eugene membujuknya. Tapi apakah itu benar-benar terjadi? Meskipun Eugene telah mengklaim ini untuk saat ini, bahkan dia tidak dapat memastikan bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Di tempat pertama, bahkan dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah benar-benar mengajar siapapun. Sebagai tentara bayaran, tidak ada alasan baginya untuk mengajar seseorang, dan setelah menjadi teman Vermont, tidak perlu lagi mengajar siapapun. Sienna, Anise, dan Molon semuanya sangat terampil sehingga Eugene tidak perlu mengajari mereka apapun. Karena Eugene ingin menikmati reinkarnasinya dengan damai dan santai, dia merasa seperti dia bisa mencoba dan mengajarkan tekniknya untuk bersenang-senang, tetapi dia saat ini tidak ingin mencurahkan waktu berharganya untuk Qian. Kamu tidak berbohong padaku hanya karena kamu tidak ingin menjadi patriark, kan? Qian bertanya dengan curiga. Kau benar bahwa aku tidak ingin menjadi patriark, tapi itu tidak bohong, Eugene meyakinkannya. Meskipun dia juga mengatakan ini pada Ciel, Eugene sebenarnya menyukai Qian. Itu karena setiap kali dia melihat Qian terus bersaing dengannya tanpa menyerah, Eugene teringat akan kehidupan masa lalunya sebagai hamil. Eugene sangat akrab dengan perasaan frustrasi, dendam, dan tekad yang pasti dirasakan Qian. Kami juga bersaudara, kenang Eugene. Iya,
Meskipun mereka tidak memiliki ikatan darah yang sebenarnya. Mengangguk kepalanya, Eugene berjalan melewati Qian. Saat Qian mengikuti di belakang Eugene, yang berangkat lebih dulu, dia mencibir pada dirinya sendiri. Baik, jika dia mengatakan bahwa dia tidak menginginkannya, apalagi yang bisa saya lakukan? Ibu juga menginginkan ini, jadi akulah yang akan menjadi patriark. Ini saja akan menjadi peristiwa yang membahagiakan, tetapi apa yang saat ini membuat hati Qian berdebar dalam kebahagiaan adalah kenyataan bahwa dia bisa mempelajari teknik Eugene. Saat ini, dia mungkin belajar dari pria itu, tetapi mungkin suatu hari nanti dia bisa menggunakan ini sebagai dasar untuk melampaui Eugene. Sambil memegang harapan yang begitu tinggi, Qian menggosok tulang keringnya yang masih kesemutan. Kil Selatan, Gunung Uklas. Gunung yang luas dan terjal ini telah ditetapkan sebagai bagian dari perkebunan Leonhardt sejak peristiwa 300 tahun yang lalu. Di masa lalu yang jauh itu, Grand Duke terakhir dari Kekaisaran Kil, Great Vermont sendiri, telah mengembangkan daerah ini menjadi wilayahnya dan telah tinggal di sebuah kastil jauh di pegunungan. Vermont akhirnya melepaskan gelarnya dan pindah ke perkebunan Capital, tetapi bahkan 300 tahun kemudian, Gunung Uklas tetap menjadi bagian dari perkebunan Leonhardt. Kastil Singa Hitam telah dibangun jauh di dalam pegunungan. Ini adalah tempat di mana Great Vermont telah menghabiskan waktu paling lama, dan itu juga tempat di mana tubuh pahlawan besar diabadikan. Di lantai atas kasta Singa Hitam, di tengah sebuah ruangan besar, puluhan orang duduk mengelilingi meja bundar hitam. Jadi, Eugene, sepertinya anak itu telah kembali ke rumah utama, kata Gillette sambil menurunkan surat yang telah dibacanya. Dengan mata menyipit, dia menatap ke depan. Seseorang mengungkapkan pendapat mereka, saya benar-benar berpikir bahwa dia akan kembali beberapa saat kemudian. Yang lain menjawab, sebaliknya, sepertinya dia datang pada waktu yang tepat. Pria yang duduk di seberang Gillette angkat bicara sambil membelai janggutnya yang pendek dan menatap Gillette, hanya ada 2 bulan tersisa di tahun ini, bukan? Tidak perlu memanggil mereka ke sini, kan? Gillette membantah. Lagi pula, tidak pernah ada situasi seperti ini. Yang bertanggung jawab atas situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini adalah Anda, Patriark, kata pria itu sambil tersenyum. Gillette mungkin adalah Patriark klan Hati Singa, tetapi kata-katanya tidak memiliki bobot lebih dari kata-kata orang lain yang duduk di sekeliling meja. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kecuali Gillette, masing-masing dari 10 orang yang duduk di meja itu adalah anggota Dewan Tetua klan Hati Singa. Terlepas dari apakah mereka berasal dari garis langsung atau garis agunan, mereka adalah raksasa yang telah meninggalkan nama mereka dalam sejarah klan Leonhardt. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya seorang anak dari cabang jaminan telah diadopsi ke dalam keluarga utama, pria itu melanjutkan berbicara. Tentu saja, Patriark telah menjamin nilai anak ini, tapi sayangnya. Kumpulan anak-anak terbaru dari jalur utama telah menyebabkan beberapa keributan. Karena itu, kami harus memeriksanya lebih teliti. Ini bukan hanya Patriark, Charmaine tiba-tiba angkat bicara. Luar biasa, meskipun dia adalah anggota Dewan Tetua, dia tidak mundur dari tugas aktif, dan dia masih menjabat sebagai Kapten Divisi Ketiga Ksatria Singa Hitam. Karena aku juga pernah melihat anak itu, Eugene Leonhardt, untuk diriku sendiri, dan aku bisa menjaminnya. Mengapa fakta bahwa dia berasal dari garis keturunan kolateral menjadi masalah yang begitu penting? Yang terpenting adalah potensi anak itu, bantah Charmaine. Bukannya aku meremehkannya hanya karena dia dari garis keturunan kolateral, kata pria itu sambil tersenyum. Pria ini membuat Gillette merasa canggung. Sudah seperti itu sejak dia masih kecil. Ini adalah singa putih abadi, Doines Leonhardt. Doines adalah yang tertua dari semua anggota keluarga klan Leonhardt, dan dia juga saudara dari kakek Gillette. Dia adalah monster yang telah hidup selama lebih dari 100 tahun. Namun demikian, dia tidak menjadi tidak sedap dipandang seiring bertambahnya usia dan malah menjadi tokoh penting yang memerintah kastil Singa Hitam sambil juga memimpin Dewan Tetua. Charmaine, matamu tidak boleh salah, tapi perspektifmu tidak bisa mewakili pandangan Black Lions, Doines memperingatkan. Huff, Charmaine hanya mendengus. Charmaine juga merasa canggung di sekitar Doines. Sebagai bibi Gillette, dia juga membanggakan usia yang tangguh, tetapi senioritas Doines masih lebih tinggi daripada Charmaine. Di klan Leonhardt, tidak, di seluruh benua, satu-satunya yang bisa dikatakan memiliki senioritas yang setara dengan Doines adalah orang-orang iblis di Helmut yang bebas dari batas umur. Oleh karena itu, kita perlu melihatnya sendiri. Ini juga demi upacara pendewasaan, saat dia mengatakan ini, Doines menoleh untuk melihat semua orang di sini. Tapi tidak ada yang mempertanyakan kata-kata Doines. Gillette menghela napas panjang. Ketika dia pertama kali menerima panggilan dewan, dia mengharapkan hal seperti ini terjadi, tetapi setelah mendengarnya diucapkan dengan keras, hatinya tidak bisa tenang. Dewan Tetua adalah kelompok yang sangat menghargai tradisi klan Hati Singa. Mereka mungkin telah menerima Gillette mengadopsi Eugene sebagai anak angkat, tetapi itu karena Gillette telah membuat pidato yang berapi-api, yang menjamin potensi Eugene. Sekarang, Eugene bukan lagi anak kecil. Seperti yang dikatakan Doines, 2 bulan dari sekarang, Eugene akan menjadi dewasa. Sejak saat itu dan seterusnya, patriark berikutnya perlu dipilih dengan sungguh-sungguh. Kamu bilang bocah itu baru saja kembali dari Nahama. Doines bertanya. Ya,
Gillette dengan enggan membenarkan. Doines melanjutkan, sebelum itu, dia belajar sihir di Arot. Dari apa yang saya dengar, dia benar-benar memiliki bakat sihir yang luar biasa. Cukup untuk membuat Master Menara Merah membawanya sebagai murid langsungnya dan untuk menarik putra mahkota Arot untuk berinteraksi dengannya. Gillette tetap diam. Patriark, kami yang menyandang nama Leonhard adalah kebanggaan singa-singa besar. Meskipun tidak apa-apa bagi Patriark untuk membesarkan anak-anaknya dengan bebas, akan sulit jika Anda membiarkan seekor singa yang telah Anda pelihara dengan susah payah untuk meninggalkan kebanggaannya sesuka hati, kata Doines dengan nada peringatan. Pilihan itu terserah pada anak itu, desak Gillette. Tentu saja, Doines setuju. Saya memiliki setiap niat untuk menunjukkan rasa hormat yang cukup kepadanya. Namun, pilihannya masih harus dipersempit. Apakah Anda yakin ingin mengangkat anak itu menjadi Patriark? Jika itu yang diinginkan Eugene, aku ingin tetap membuka kemungkinan untuknya, Gillette mengaku. Dia tidak akan menginginkannya, jawab Charmaine. Saat dia membuka dan menutup arloji sakunya yang tidak terpakai, dia melanjutkan berbicara, aku sudah mendengar ini dari Ciel. Bocah itu, Eugene, telah dengan sungguh-sungguh menolak untuk menjadi Patriark seolah-olah itu semacam hukuman yang mengerikan. Kalau begitu seharusnya baik-baik saja, selama dia tidak berubah pikiran, Doines mengangguk sambil tersenyum.